Polrestabes Semarang mengungkap hasil visum kasus kematian ARL, seorang mahasiswi calon dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang ditemukan tewas di dalam kamar kosnya pada Senin lalu. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, warga binaan di Bangka Belitung menerima remisi umum yang bertempat di Aula Lapas Pangkal Pinang. Polda Jawa Timur menggelar gladi kotor upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2024 di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengenang para pejuang Polri dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 19 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara penganugerahan penghargaan Rancangan Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme atau RAN-PE 2024 yang diselenggarakan BNPT di Jakarta. Pemberian RAN-PE Award 2024 merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan yang secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme dan terorisme di tanah air. Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya menghadiri pemberian award mereka yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme di Indonesia. Seperti saudara-saudara tahu bahwa kita juga di seluruh dunia itu mengalami gangguan terorisme, dan karena adanya kesalahan di dalam memahami ajaran agama atau karena faktor-faktor lain sehingga terjadi terorisme, radikalisme yang mengarah pada terorisme. Dan pada 4 tahun yang lalu, pemerintah menetapkan dengan keputusan Presiden yaitu rencana aksi yang dilakukan dipimpin oleh BNPT, dan seperti tadi dilaporkan bahwa hasilnya lumayan. Bahkan di tahun 2023 itu tidak ada aksi terorisme, dan sekarang skornya naik menjadi 31, jadi ada dari 24. Ini artinya karena itu maka pada hari ini sebagai akhir dari RAN-PE dari 2000 sekarang 2004 itu sudah 2024 telah memperoleh hasil yang luar biasa. Karena itu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan untuk lebih tentu lebih baik lagi kita akan mulai, kita harapkan ada lagi RAN-PT periode kedua 2024
2025-2029. Itu saya kira ini kita supaya sama sekali ya, bukan hanya kontraradikalisme tapi juga deradikalisasi, sehingga apa yang sudah terpapar pun akan hilang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pemusnahan barang ilegal senilai 20 miliar rupiah di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Barang-barang yang dimusnahkan merupakan temuan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan tata niaga impor serta hasil pengawasan Kementerian Perdagangan atas kegiatan perdagangan yang tidak sesuai ketentuan. Yang diamankan, saudara, nilainya totalnya 20.225 juta rupiah. Ya. Ada mesin gerinda, mesin bor, handphone dan tablet. Ini tidak memiliki LS, NPB, dan tidak ber-SNI, dan tidak ada layanan perajuan, ya. Presto elektrik, mesin cuci mobil yang nilainya ini besar sekali, ini hampir 15 miliar sendiri gabungan tadi. Kotak kontak, kabel kettle listrik, ban, produk tertentu, barang tekstil yang sudah jadi lainnya, yang termasuk dalam 7 kategori itu, elektronik, plastik hilir, produk kehutanan, minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Total seluruhnya nanti akan kita musnahkan 20.225 juta rupiah. Ini untuk yang ketiga kalinya, ya Pak Muga. Ketiga kali kita, kemarin yang kedua di mana? Di Cikarang, Bea Cukai, di gudang Bea Cukai. Yang pertama dulu di Jakarta Utara. Ya, mudah-mudahan saya dengar sekarang banyak sekali juga kapal-kapal yang dimasuk KJDI balik kanan. Tentu akan membantu meredakan beredarnya barang-barang yang tadi ilegal itu, saudara. Sehingga kita berharap dengan tindakan ini ekonomi industri dalam negeri bisa bergerak, bergairah kembali. Polrestabes Semarang mengungkap hasil visum kasus kematian ARL, seorang mahasiswi calon dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang ditemukan tewas di dalam kamar kosnya pada Senin lalu. Hasil visum ini diungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar kepada tim Kementerian Kesehatan saat mendatangi Mapolrestabes Semarang pada Jumat lalu. Tim Kemenkes yang datang ke Mapolrestabes Semarang dipimpin Irjen Kemenkes Murti Utami dan Inspektur Investigasi Valentinus Rudi Hartono. Kombes Irwan mengatakan tim Kemenkes datang ke kantornya untuk berkoordinasi dalam penyelidikan dan investigasi kasus kematian ARL. Pihaknya memberikan hasil visum yang menunjukkan korban meninggal akibat lemas. Sementara terkait dugaan kematian akibat overdosis obat nyeri yang disuntikan korban ke tubuhnya, Kombes Irwan menyebut hal ini baru bisa diketahui dari hasil autopsi. Namun, sejauh ini proses autopsi masih belum mendapat izin dari pihak keluarga korban. Terkait soal dugaan perundungan atau bully yang menjadi salah satu faktor bunuh diri korban, Kapolrestabes Semarang menyebut sampai saat ini belum mendapat temuan baik dari saksi maupun bukti.
Hasil pemeriksaan visum itu ditemukan perlukaan di punggung lengan kiri. Memang perlukaannya itu kurang lebih ada 3 titik, besarannya kurang lebih 0, sekian sentimeter. Diduga itu adalah bekas suntikan. Karena di TKP juga memang diketemukan bekas suntikan. Oke. Nah, juga ada sisa obat atau botol merek Procolak. Itu obat untuk memperlemah otot yang kaku, kira-kira begitu menurut ibu medis. Sebelumnya dugaan motif dari kematian korban ini karena perundungan. Kita sudah jelaskan bahwa seperti yang kami sampaikan ini belum ada bukti yang mengatakan itu korban perundungan, atau sebaliknya tidak ada bukti yang mengatakan dia bukan korban perundungan. Jadi masih kita lakukan pendalaman, termasuk dari tim Kementerian Kesehatan juga terus melakukan pendalaman terkait dengan motif atau motivasi kalau misalnya itu karena bunuh diri. Anggota Satreskrim Polres Purworejo dipimpin Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Catur Agus Yudo Praseno berhasil menangkap pelaku pembakaran rumah di Baledono, Purworejo, Jawa Tengah. Tersangka adalah Juli Triono yang merupakan warga Sidoarjo, Jawa Timur yang berdomisili di Kampung Pelaosan Baledono, Purworejo. Menurut Kapolres Purworejo, AKBP Edi Bagus Sumantri, tersangka sakit hati lantaran tidak terima digugat cerai oleh istrinya hingga kemudian nekat membakar rumah milik mertuanya. Dari kasus ini, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor milik korban yang ikut terbakar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Purworejo dan dijerat pasal 187 KUHP tentang pembakaran yang menimbulkan kerugian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Yang biasanya dipakai tidur istri dan anaknya. Dan kemudian tersangka membakar rumah korban dengan menggunakan pertalite yang dibeli dan disiapkan sebelumnya dengan menggunakan wadah bekas air mineral. Dan selanjutnya tersangka membakar rumah korban dengan titik bakar sebuah kamar yang dipakai tidur istri dan anak tersangka. Polsek Tambora, Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang wanita berinisial NE. Kasus ini terbongkar setelah orang tua korban mengetahui bahwa keperawanan anaknya telah dijual oleh pelaku. Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Doni Agung Hervida mengatakan kasus ini terungkap berkat orang tua korban yang melaporkan ke polisi usai mengetahui anaknya yang masih berusia 15 tahun telah dijual. Pelaku menawarkan uang imbalan sebesar 1 juta rupiah untuk keperawanan korban yang dilakukan di sebuah hotel di Jakarta Barat. Pelaku kemudian menerima uang Rp400.000 dari pria yang memanfaatkan korban. Sementara korban mendapatkan bayaran sebesar Rp600.000. Petugas berhasil mengamankan pelaku di kediamannya di Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Awalnya ibu korban merasa curiga dengan anaknya karena tidak pulang-pulang, kemudian dengan tingkah laku yang aneh, terus kemudian keluarga dari korban menanyakan kepada anak ini dan anak ini mengakui bahwa keperawanannya telah dijual. Kemudian atas dasar itu ibu itu datang ke Polsek Tambora untuk melaporkan kepada kami. Iya benar, jadi pelaku sudah berhasil kita amankan dengan inisial NE, umur 21 tahun. Terus untuk motif pelaku menawarkan kepada si korban adalah dengan mendapatkan keuntungan. Kemudian dengan kesepakatan yang ada, kemudian mereka terjadilah perkara tersebut. Karena berdasarkan kesepakatan penjualan keperawanan itu seharga 1 juta rupiah. Untuk pelaku dapat keuntungan Rp400. Ya, pelaku untuk baru pertama kali melakukan.
Polda Jawa Timur mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 30 kg. Komitmen memerangi narkoba oleh jajaran Polda Jawa Timur kembali dibuktikan dengan berhasil mengungkap dan menangkap tersangka pengedar narkoba jaringan internasional jenis sabu seberat 30 kg. Dalam konversi yang digelar di Mapolresta Sidoarjo, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto didampingi Kabid Humas Polda Jawa Timur, Ditnarkoba Polda Jawa Timur, serta Kapolresta Sidoarjo menyampaikan kali ini diawali oleh Satres Narkoba Polresta Sidoarjo yang menangkap pasangan suami istri terduga pengedar sabu di Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan anggota Satres Narkoba Polresta Sidoarjo terhadap Pasutri yang diamankan sebelumnya, menyebut nama bandar narkoba yang sering melakukan pengiriman sabu dari luar negeri yakni Tiongkok. Kemudian berhasil menangkap tersangka berinisial MI di tepi jalan depan Pujasera Perumahan Pondok Mutiara, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada 22 Juli 2024. Barang haram tersebut nantinya akan diedarkan antar wilayah di Indonesia seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Kalimantan melalui jalur laut menggunakan jasa angkutan ekspedisi. Dalam ungkap kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 1 peti kayu palet berisi 15 buah bungkus plastik kemasan teh yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat total 30 kg, 1 unit mobil pick-up, 1 buah ponsel, dan barang bukti lainnya. Berdasarkan pengakuan tersangka MI, sebelumnya ia sudah melakukan pengiriman sebanyak 4 kali dengan berat total 60 kg. Kemudian pengiriman yang kelima kalinya dengan berat total 30 kg. Tersangka MI mengaku selalu menerima penyerahan dari orang yang berbeda atas suruhan E yang saat ini dalam proses pengejaran. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 1.750 warga binaan di Bangka Belitung menerima remisi umum. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.